Assalamualaikum, salam sejahtera selalu, semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, keselamatan dan kelimpahan rizki. Amin. Mengulas sekilas mengenai kampung janda di kota Banjarnegara, serta tradisi, budaya, sejarah dan seperti apa potret kehidupan masyarakat di sana. Di Indonesia, terdapat beberapa kampung janda yang tersebar di beberapa daerah, khususnya di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di Kabupaten Banjarnegara, ada sebuah kampung yang sedikit berbeda dari kampung pada umumnya. Pasalnya, populasi para pria di sana jumlahnya tergolong sedikit. Kampung janda tersebut, lebih tepatnya berada di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, di mana semua wanita yang tersisa, memiliki status janda. Kampung janda di kawasan Jawa Tengah ini nampak unik, namun menyimpan sejuta misteri. Tetap bersama Zudi Demak Channel, sambil diseruput kopinya dan jangan lupa cemilannya, agar panjenengan tidak gagal faham. Banjarnegara adalah ibu kota Kabupaten Banjarnegara, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara juga merupakan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini memiliki semboyan gilar-gilar, yang mewakili 9 aspek kehidupan, yang mencerminkan cita-cita Banjarnegara. Aspek tersebut yakni bersih, tertib, teratur, indah, aman, nyaman, tenteram, sopan dan sehat. Kecamatan Banjarnegara, terletak di depresi Sungai Serayu, membentuk suatu cekungan yang tidak terlalu luas. Sehingga mengapa Kecamatan Banjarnegara tidak terlalu luas dan kadangkala ada beberapa orang yang menganggapnya sebagai kota yang sepi karena kecilnya kota ini. Bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat Kecamatan Banjarnegara, mengacu pada dialek Banyumasan yang biasa disebut dengan ngapak. Tetapi bahasa ngapak tidak terlalu medok sebagaimana kebanyakan orang-orang di Banyumas berbicara. Desa Badamita, merupakan sebuah desa yang terletak di ujung barat laut, Kabupaten Banjarnegara, yang secara geografis masuk dalam wilayah Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga. Desa Badamita, memiliki luas kurang lebih 360 hektar. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Beberapa ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Kampung janda di Desa Badamita, kabarnya saat ini tidak ada pria dewasa yang tinggal di kampung tersebut, karena hanya tersisa para janda yang ditinggal sang suami. Jika di kampung-kampung janda lainnya, para istri menjadi janda, karena pernikahannya bercerai atau faktor orang ketiga. Umumnya para istri di kampung ini jadi janda karena para suami mereka meninggal dunia, namun, terungkap penyebab kematian para suami di kampung tersebut karena beberapa penyebab mulai dari sesak nafas hingga mengalami keracunan. Sebab para suami di kampung itu, sangat gemar memakan buah labu ulung, yang konon menyimpan racun di dalamnya. Anehnya, yang meninggal karena memakan labu ulung ini, semuanya kaum pria, sementara para istri atau wanita selamat. Selain itu, kaum pria yang baru saja menikah di kampung itu kemudian pergi ke daerah lain. Menurut cerita, jika seorang pria yang menikah dan tinggal di kampung itu, memiliki umur yang tidak panjang. Mungkin saja, jika pria yang menikah dan putuskan tinggal di luar desa, bisa jadi tidak akan meninggal. Namun, terkait informasi itu, sepertinya masih harus dibuktikan kebenarannya. Terlepas dari itu, bisnis praktik layanan jasa servis birahi, mulai merambah di pedesaan Banjarnegara, bukan di lokasi pada mestinya, atau di hotel, namun beberapa layanan praktik jasa servis birahi dijumpai di rumah-rumah penduduk di Kecamatan Rakit Banjarnegara. Sepintas, rumah itu tak ada bedanya dengan rumah penduduk pada umumnya, bukan bangunan dengan desain penginapan atau tempat hiburan dewasa, yang beda hanyalah suasana di dalamnya, ada beberapa wanita muda berpakaian seksi, serta kamar yang diduga untuk tempat eksekusi. Keberadaan rumah yang disalahgunakan untuk lokasi tersebut tentunya menjadi ironi. Terlebih, rumah itu berada di tengah pemukiman warga, ada juga yang berada di tengah sawah disewakan untuk praktik jasa servis birahi. Ironisnya, terdapat satu rumah di antaranya yang memiliki pelanggan atau pengguna jasa, mayoritas lansia. Meski tidak jauh dari pusat kota dan pemukiman warga, rumah tersebut dikelilingi kebun dan sawah,
Namun, pengguna jasa akan dimanjakan dengan berbagai layanan yang menarik. Banjarnegara memang namanya tidak begitu terkenal di negeri ini. Namun begitu banyak potensi menarik yang terdapat di kota yang terletak di lembah pegunungan Dieng ini. Selain potensi sumber daya alam dan manusianya, potensi bisnis juga sangat menguntungkan, mengingat kondisi masyarakat terutama kaum muda yang cenderung konsumtif. Adapun sejarah asal-usul nama Banjarnegara bermula, kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan atau Banjar inilah, didirikan ibu kota kabupaten atau negara yang baru, sehingga, nama daerah ini menjadi Banjarnegara. Banjar berarti sawah, dan negara berarti kota. Selain itu, Kabupaten Banjarnegara memiliki berbagai macam kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, antara lain yaitu embek, lengger, aplang, kuntulan, jepin, engrenak, topeng lengger dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman yang serba modern, kesenian yang ada di Banjarnegara mulai surut. Banjarnegara adalah kota dawet ayu. Julukan itu berkaitan dengan minuman khas daerah tersebut, minuman segar dawet ayu yang terbuat dari tepung beras, kombinasi antara dawet, gula dan santan. Dawet ayu memiliki cita rasa yang khas, karena dibuat dari bahan-bahan alami dan pilihan. Konon, nama dawet ayu diperoleh karena penjual dawetnya, perempuan yang cantik. Dahulu, ada sebuah keluarga yang berjualan dawet sejak awal abad ke-20, generasi ketiga keluarga tersebut sangat tenar karena kecantikannya, itulah kenapa masyarakat kemudian menyebut kuliner khas Banjarnegara ini sebagai dawet ayu. Demikian ulasan singkat mengenai potret kehidupan di kota Banjarnegara, semoga bisa menghibur panjenengan semua. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.